Lalu apa yang menjadi kunci kemenangan Garuda Muda atas Australia tadi malam dan bagaimana peluang untuk melawan Jordania di laga terakhir Grup A? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, mantan pemain Timnas Indonesia Aji Santoso, dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Pak Amali, selamat malam Coach Aji, dan selamat siang waktu Doha Bang Ege. Selamat siang Reza, selamat malam Pak Zainuddin Amali, Coach Aji, dan para pemirsa. Baik, oke. Saya ingin dengar langsung nih ceritanya dari Bang Ege. Bang Ege, semalam bagaimana perasaannya menjadi saksi sejarah nonton langsung di stadion menyaksikan kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia, Bang? Ya, tercatat jumlah penonton yang hadir itu 2.925 orang ya. Itu yang catatan resmi, dan saya lihat orang Australianya cuma 6 orang barangkali. Ditambah lagi dengan anak-anak yang kelihatannya kemarin agak bebas masuk ya. Jadi memang betul masyarakat Indonesia pencinta bola di Qatar memadati stadion. Stadion ini juga luar biasa, bertuah bagi kita. Kita pernah mengalahkan Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa Duhail ini. Kemudian juga kemarin mengalahkan Australia 1-0. Jadi kita mencatat sejarah baru, dan di atas itu semua saya rasa Sintayong menunjukkan bersama dengan seluruh tim, asisten coach, juga ada Coach Aji di sini ya. Itu mereka menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi walaupun boleh dikatakan setengah permainan di babak kedua itu kita dibombardir oleh serangan-serangan Australia yang hampir menguasai setengah lapangan ya, tetapi perjuangan seluruh anak-anak Garuda luar biasa sekali dan kepercayaan diri sangat tinggi. Jadi lapangan tengah relatif kita kuasai, dalam bertahan pun sangat kompak. Demikian, Reza. Baik, artinya dari segi mental kita sangat siap ya dalam menghadapi Australia tadi malam. Bang Ege, untuk hari ini apa saja kegiatan yang Anda lakukan bersama Timnas Indonesia? Ya, saya tinggal di tempat yang terpisah, tapi tadi kami sholat Jumat bersama ya dengan di dekat hotel para pemain kita, serta kemudian juga tadi saya melihat anak-anak tetap latihan dengan penuh semangat untuk menyongsong pertandingan yang jauh lebih menentukan ya melawan Jordania. Saya agak berbeda nih Reza dengan mungkin perhitungan dari teman-teman yang mengatakan bahwa imbang saja cukup. Sangat tergantung dari pertandingan antara Australia melawan Qatar, karena sejauh yang saya pelajari itu head to head kriterianya itu pertama-tama adalah jumlah poin, yang kedua selisih gol, yang ketiga itu kemudian agresivitas dalam mencetak gol, baru kemudian kalau tetap sama dilihat pertandingan head to head. Jadi agak unik ini sebetulnya. Jadi yang ingin dikatakan adalah bahwa harusnya kita mempersiapkan diri dengan lebih baik, karena Yordania itu bagaikan tim yang sedang terluka ya. Kalah dari tuan rumah Qatar 1-2 pada ujung-ujung injury time babak kedua. Bahkan menurut saya ada satu pelanggaran juga di kotak penalti ya sebetulnya. Tapi katakanlah Yordania tidak punya pilihan selain mengalahkan Indonesia kalau ingin maju. Jangan lupa Jordania juga adalah tim kuat, dan malah menurut pendapat saya mereka adalah real champion dari Piala Asia Senior yang lalu. Baik, oke, saya langsung ke Coach Aji dulu nih. Coach Aji, bagaimana Anda memberi nilai untuk Timnas Indonesia tadi malam dari skala 1 sampai 10, Coach Aji? Ya, sebelumnya saya tentunya ingin mengucapkan selamat buat tim Coach Sintayong ya, di mana pas hari ulang tahun ini bisa sebagai hadiah buat PSSI, buat masyarakat Indonesia, di mana pertandingan tadi malam sangat luar biasa. Kalau saya bisa menyampaikan, anak-anak intinya adalah luar biasa. Sebelumnya saya juga live di TV, saya juga mengatakan bahwa yang perlu ditata adalah mental pemain, karena setelah kalah dengan tuan rumah tentunya ini mentalnya agak sedikit down, tetapi dengan kualitas pelatih Coach Sintayong, beliau bisa paham bagaimana untuk meningkatkan kualitas mental pemain, dan itu terbukti di dalam pertandingan kemarin. Meskipun kita tahu Australia kualitasnya sedikit di atas kita, tapi dengan semangat juang yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, akhirnya tim Indonesia bisa mengalahkan Australia. Yang saya lihat satu kemajuan yang saya lihat kepada untuk seluruh pemain ini adalah
mereka sudah tidak merasa inferior lawan siapapun. Ketika lawan Qatar mereka percaya diri, melawan Australia pun dalam kondisi yang tertekan, artinya setelah kalah mereka tidak merasa inferior, justru mereka berani pegang bola, memainkan taktik 1-2 dan akhirnya bisa cetak gol. Jadi menurut saya kita mengapresiasi perjuangan semua pemain sangat luar biasa. Seperti itu, Bung Reza. Baik, Coach Aji, mantan anak didik Anda, Hernando Ari, terpilih menjadi man of the match di laga semalam ini. Apa yang ingin Anda sampaikan, Coach? Ya, tentunya memang kita mengapresiasi perjuangan semua pemain, tetapi Hernando memang sangat luar biasa. Yang pertama, dia bisa tidak kebobolan melalui tendangan penalti. Yang kedua itu di menit ke-87 ada satu dari corner kick ya. Itu begitu ditip sama Hernando Ari, dia langsung maju ke depan menutup ruang supaya sempit dan itu bola disoting, seharusnya itu bola masuk. Tetapi masih mengena tubuhnya Hernando, ini karena dia pintar mengambil posisi. Jadi menurut saya anak buah saya di Persebaya dulu ini sangat luar biasa, bisa dikatakan sebagai salah satu pahlawan kemenangan kita, terbukti dia juga menjadi man of the match dalam pertandingan kemarin. Luar biasa, Bung Reza. Luar biasa. Ya baik, saya langsung ke Pak Zainuddin Amali. Pak Amali, Anda sendiri apa yang menjadi catatan Anda, Pak Amali, terkait dengan penampilan Timnas Indonesia semalam berhasil mengalahkan tim yang justru lebih diunggulkan, yaitu Australia. Dan akhirnya Indonesia menang 1-0, di mana kita juga merayakan hari ulang tahun PSSI yang ke-94. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Amali? Ya, yang pertama tentu kita bersyukur ya, capaian dari anak-anak kita bisa mengalahkan Australia dan membuka peluang untuk kita melaju ke babak berikutnya. Memang setelah kalah dari Qatar, dan kita tahu semua bagaimana drama kekalahan kita itu, begitu sampai di hotel, Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, saya dan beberapa esko mengumpulkan mereka, mengumpulkan anak-anak, ya Pak Erick menyampaikan urusan yang tadi sudah selesai, pikirkan bagaimana 2 laga berikutnya. Kalian nggak usah mikir itu. Urusan protes, nanti PSSI akan protes. Kalian nggak usah berpikir wasit, nggak usah berpikir dicurangi dan lain sebagainya, tapi fokus untuk pertandingan berikutnya. Itulah mungkin yang membuat mental anak-anak naik lagi, karena kita ada bersama mereka, dan memang kita lakukan benar, walaupun protes kita itu juga tidak diterima ya. Tetapi paling tidak anak-anak itu merasa bahwa pengurus itu bersama-sama mereka dan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, memang ini anak-anak ini adalah banyak yang SEA Games-nya Pak Indra Sapri, paling tidak ada 9 orang ya squad SEA Games Indra Sapri. Tetapi jangan lupa, ini proses panjang sebenarnya, bukan ujuk-ujuk sekarang. Anak-anak ini adalah yang kita persiapkan tahun 2020 ketika kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang tidak jadi. Kemudian ditambah dengan yang gagal kedua. Jadi memang itulah pembinaan harus jangka panjang. Dan dia bisa berasal dari mana saja. Kepada Coach Aji Santoso, saya kira selamatlah. Ada anak Coach Aji di sini, ada Hernando, ada Rizky Ridho juga itu mantan anaknya Coach Aji saat di Surabaya, dan mungkin ada lagi beberapa ya. Tapi paling tidak inilah kontribusi dari para pelatih nasional kita ya, yang ada di klub-klub, dipadukan dengan pelatih tim nasional, dan PSSI tentu melihat itu semua. Ulang tahun yang ke-94 tadi dalam sambutannya Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir menyampaikan masih banyak PR kita yang harus kita kerjakan, khususnya untuk dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia. Dukungan semua pihak, dukungan klub, dukungan liga, para pelatih di dalam negeri dan para pemain, tentu itu menjadi satu kesatuan yang harus kita andalkan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Baik, Pak Amali, sebelumnya kan PSSI juga sudah mengirimkan surat protes ke AFC ya terkait dengan kepemimpinan wasit Nasrullah di laga melawan Qatar.
ini sebenarnya kapan balasannya? Kita bisa menerima balasan dari AFC terkait dengan surat protes yang dilancarkan PSSI ini, Pak Amali? Ya, sudah ada kan respon dari AFC tidak diterima ya protes kita itu. Ya udahlah. Oke. Bagi kita yang penting itu jangan jadi beban anak-anak. Makanya Pak Erik langsung ambil posisi malam itu sampaikan kepada anak-anak, kalian jangan mikir urusan wasit, jangan mikir urusan protes, itu urusan kami. Jadi kami lakukan tugas kami sehingga mengurangi beban mereka. Karena di pertandingan yang seperti ini mental sangat berpengaruh. Sebaik apapun strategi pelatih, sebaik apapun fisik anak-anak, taktik dan sebagainya, tapi kalau mentalnya down, itu sudah pasti menghancurkan pola permainan mereka. Dan tadi Coach Adi juga menyampaikan tidak ada lagi perasaan inferior di anak-anak ini. Kan dulu-dulunya ada perasaan, oh yang kita lawan ini juara, yang kita lawan di Australia, tapi anak-anak sudah merasa biasa seperti dia main dengan tim yang sudah pernah mereka main. Nah itu yang membuat kita bangga perjuangan anak-anak dan instruksi-instruksi dari pelatih, kepala dan tim pelatih juga diikuti oleh mereka. Luar biasa dedikasi anak-anak semuanya. Kita lihat bagaimana Nathan baru datang beberapa jam. Saya juga agak khawatir, tapi diturunkan dan ya sudah dia mau main. Ada keinginan untuk membela Merah Putih. Justin juga begitu. Kita khawatir karena waktu istirahatnya tidak cukup, dia bisa cedera. Tapi mereka maksa, Pak, mainkan kami untuk bela negara kami dan lain sebagainya. Saya kira ini satu hal yang membanggakan buat kita. Dan mereka sudah padu dengan semua pemain. Tidak ada lagi dikotomi antara diaspora dan non dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat kita senang dalam suasana. Saya temani mereka sarapan pada saat makan siang. Jadi ya sudah nggak ada lagi perbedaan-perbedaan itu. Saya kira sekali lagi terima kasih kepada para pelatih yang ada di klub-klub Liga Indonesia dan kemudian para pemain, para owner klub yang mengizinkan pemainnya walaupun di tengah-tengah liga yang masih main ya. Saya kira ini kontribusi luar biasa untuk pembangunan sepak bola Indonesia. Oke, saya kembali ke Bang Ege. Bang Ege, saya ingin tanya soal bagaimana Anda melihat peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke fase gugur begitu ya dengan menghadapi Yordania di laga ketiga. Kalau kita bicara soal head to head tadi memang Indonesia harus menang begitulah setidaknya untuk mengamankan tiket ke fase gugur ya Bang Ege. Tapi jangan dijawab dulu Bang Ege, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Anda kembali lagi di Prime Time News pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya langsung ke Bang Ege. Bang Ege, bagaimana Anda melihat peluang Indonesia untuk bisa menaklukkan Yordania di laga ketiga? Ya, Reza, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Coach Aji tadi bahwa kemarin itu dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, saya melihat seluruh pemain kita yang tampil dekat sekali ya dengan para penonton karena Stadion Abdullah bin Khalifa itu relatif agak kecil ya di Dua Hill. Itu kita lihat bagaimana Marcelino, Rafael Struts, Nathan Chuaon, kemudian dua wajah baru Fatur Rahman dengan Kelly Sawyers, itu mereka bermain dengan penuh percaya diri ya. Jadi bahkan di dalam permainan itu pun kadang-kadang mereka saling mengingatkan satu sama lain ya, saling memberikan trik-trik di antara mereka, termasuk juga Pratama Arhan ya yang sangat dekat dengan sebelah kiri lapangan kita. Jadi secara kebangkitan spirit ya, kebangkitan spiritual atau kebangkitan moral itu menurut saya luar biasa sekali dan ini akan menjadi modal penting untuk melawan Jordania. Sekali lagi, saya tadi mengatakan perhitungannya cukup unik di sini, head to head menjadi poin keempat atau kelima. Jadi yang dihitung adalah poin, selisih gol dan lebih banyak gol memasukkan ya daripada kemasukan misalnya. Jadi tidak ada pilihan lain, kita hanya punya dua hal. Kabar baiknya tentu saja Ivar Jerner sudah bisa main, Nathan Chuaon bersama dengan Justin Hapner juga diharapkan sudah bisa main dari awal. Tapi siapapun yang dipilih, saya melihat bahwa bahkan Komang Teguh pun yang semula tentu agak terpukul ya karena dia yang seperti mengakibatkan terjadinya penalti pada menit ke-21 itu, tapi kemudian bisa menjadi hero. Nah, yang lebih menarik tentu saja bahwa para penonton kita ya diharapkan akan lebih semangat lagi. Mereka juga sudah mengenal stadion ini dengan sangat baik. Saya tadi mencatatkan kita mengalahkan Vietnam di Stadion Abdullah bin
Khalifah Duhail ini 1-0, menang atas Australia 1-0, dan rasanya mereka semua optimis juga dengan pasukan tim Sintayong ini ya, untuk kemudian kita setidak-tidaknya mengamankan diri sendiri dengan mencetak kemenangan. Kabar yang agak kurang sedikit menggembirakan adalah biasanya kita selalu superior di dalam stadion, tapi kalau bermain melawan Jordania itu pendukung mereka juga sangat banyak. Ya artinya mungkin akan terjadi keseimbangan di antara penonton kita dan penonton Jordania. Tapi pada bagian lain, Coach Aji dan Pak Zamaluddin Amali, itu kita melihat bahwa seluruh penonton kita itu memberi semangat dengan tidak putus-putusnya, bahkan menyebut nama. Jadi berkali-kali Hernando, mulai dari saat penalti, melakukan penyelamatan di setengah babak tadi ya, dan ditambah lagi dengan seluruh pemain itu setiap mengiring bola selalu diberi semangat. Saya rasa ini modal yang luar biasa. Di samping tentunya kita menunggu bagaimana analisis dari Coach Sintayong ya, bersama dengan seluruh tim teknis yang ada di situ. Bapak Sumarji juga sebagai tim manajer sangat yakin dan sangat dekat saya lihat bersama dengan seluruh anak-anak muda Garuda kita ini. Iya, tentunya kita harapkan dukungan yang lebih fantastis lagi nanti ketika menghadapi Yordania ya, Bang Ege. Iya. Walaupun sekali lagi ya, Jordania penontonnya juga akan banyak ya. Iya, oke. Kita tidak mau kalah pokoknya ya. Dukungan yang kita berikan harus lebih semangat lagi. Oke, saya langsung ke Coach Aji. Coach Aji, dari 2 laga melawan Qatar dan juga menghadapi Australia, apa yang masih perlu dievaluasi dari permainan Timnas Indonesia U23 agar bisa tampil lebih baik lagi, lebih menggigit lagi melawan Jordania nanti, Coach Aji? Iya, yang pertama tentunya pemain sudah melupakan kemenangan melawan Australia, sudah selesai euforionya untuk konsentrasi lagi menghadapi pertandingan terakhir. Karena apa? Ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Eki tadi sangat benar sekali. Menurut saya kita biar tidak ditentukan oleh tim lain, oleh negara lain, ya kita harus menang. Untuk itu pemain-pemain saya sangat yakin dengan kualitas 2 pertandingan selalu ada improve, selalu ada peningkatan ketika melawan Qatar, terus yang the second match lawan Australia mereka bermain sangat bagus dan sangat terlihat peningkatan kualitas permainan. Nah, untuk pertandingan terakhir ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Ini pertandingan kemenangan lawan Australia akan sia-sia kalau kita tidak bisa menang melawan Jordania. Jadi ini pertandingan yang sangat penting. Yang perlu ditingkatkan lagi menurut saya adalah pemain, kembali lagi saya ingatkan, harus lebih fokus, lebih sabar ketika bertahan. Dan menurut saya yang paling penting lagi adalah meningkatkan kualitas kombinasi 1-2 di attacking third. Tentunya saya sangat yakin Coach Sintayong sudah tahu apa yang mereka harus berikan kepada anak didiknya untuk pertandingan melawan Jordania nanti. Yang jelas pertandingan pertama, pertandingan kedua sangat improve. Mudah-mudahan di pertandingan ketiga ini lebih improve lagi. Tapi yang jangan lupa, yang paling penting adalah jangan overconfident. Ini akan menjadi bumerang, ya. Percaya diri boleh, tapi harus diimbangi dengan sedikit kekhawatiran. Itu akan menjadikan pemain seluruhnya bisa fokus. Jangan terlalu overconfident. Pertandingan melawan Jordan ini juga tim bagus. Tetapi kembali lagi saya sampaikan seperti live saya pertama ketika melawan Australia, bahwa di dalam sepak bola itu impossible is nothing. Semua orang kemarin banyak yang mungkin dari 10 orang menjagokan Indonesia paling hanya 1-2. Ternyata pemain-pemain kita bisa membalikkan keadaan yang mana akhirnya pemain kita bisa memenangkan pertandingan yang sangat penting. Jadi menurut saya itu euforia sudah selesai. Fokus ke pertandingan penentuan di pertandingan terakhir di group stage ini, Bung Reza. Seperti itu. Baik. Pak Amali, sejauh ini bagaimana Anda melihat strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong, Pak, dari 2 laga melawan Qatar dan juga Australia? Ya, Coach Sintayong ini dia menerapkan strategi tentu sesuai dengan lawan yang dihadapi ya. Bahkan kadang pada saat pertandingan itu dia bisa merubah pola dalam di tengah-tengah pertandingan. Misalnya kan di awal dengan 3-4-3, tiba-tiba dia robah dengan pola yang lain. Semua pelatih saya kira punya
kewenangan untuk melakukan apapun yang menurut dia itu benar. Jadi anak-anak dibiasakan seperti itu pada saat latihan-latihan, berubah tiba-tiba, dan anak-anak sudah sangat terbiasa. Cuma memang ada satu hal yang kita ingatkan, terutama pada saat briefing, kan terutama yang main di liga dalam negeri, Liga 1, kan kita belum pakai VAR di sini ya. Nah di sana itu sudah ada VAR. Mungkin saja ada yang pada saat pertandingan di liga kita itu tidak begitu terlihat oleh wasit dan lain sebagainya, sehingga anak-anak merasa itu hal yang biasa. Tetapi karena ini sudah ada VAR, itu bisa menjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, itu setiap pada saat briefing, pada saat video meeting dan sebagainya oleh Pak Margi, Pak Henry, dan Coach Sintayong diingatkan, hati-hati supaya mereka terbiasa dengan cara main seperti ini. Jadi di sini dianggap bukan pelanggaran, tapi begitu VAR bilang itu pelanggaran. Dan kita fokus, benar kata Coach Aji, fokus saja, disiplin, kita insya Allah bisa mengatasi Jordania. Mudah-mudahan anak-anak sudah melupakan kekalahan dan juga sudah melupakan kemenangan. Dihadapi adalah dia harus lolos di babak berikutnya. Mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia, dan tentu kita harus berterima kasih kepada duta besar kita yang ada di Qatar yang mengerahkan begitu banyak masyarakat ya diinformasikan untuk nonton, bahkan berusaha untuk membantu mengusahakan bagaimana bisa masuk tiket dan lain sebagainya. Luar biasa duta besar Qatar yang membantu timnas kita. Pak Ege, semangat terus untuk menjadi supporter langsung di stadion. Baik, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23 agar bisa meraih kemenangan atas Jordania di laga ketiga pada hari Minggu nanti. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, terima kasih Coach Aji Santoso. Sedikit saja kami dari sini, dari Doha ya, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun PSSI. Dan sekali lagi tetap mendengar semua suara-suara yang balance ya, seperti suara Bung Towel dan semua yang lain, demi kemajuan sepak bola kita. Selamat ulang tahun PSSI, selamat Pak Erik, Pak Zainuddin Amali, kemudian juga Pak Sumarji, Pak Henry, dan semua yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, selamat kembali mendukung Timnas Indonesia langsung dari stadion ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.